Seperti itu, barangkali Bu Tita, karena ada asesmen dan saya kira penting Bu untuk asesmen ini. Ya, baik Pak Eri. Suara saya terdengar Pak Eri? Terdengar Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk asesmen ya, screen terlebih dahulu. Sudah terlihatkah Pak Eri? Sudah Bu Tita. Oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu, ini untuk menambahkan saja, karena kan segala sesuatunya proses itu harus kita cek dengan menggunakan asesmen. Nah, di sini asesmennya kalau saya jabarkan ini adalah terbagi menjadi dua, ada asesmen intrakurikuler. Ya, baik Bapak Ibu dilanjut ya. Jadi untuk asesmen ini ada asesmen intrakurikuler sama asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin asesmen intrakurikuler pastikan Bapak Ibu sudah mengerjakan ya, walaupun kurikulumnya 2013. Cuman di kurikulum Merdeka ini mungkin ada hal yang baru. Di sini ada asesmen diagnostik. Itu adalah asesmen di awal pembelajaran, awal. Kalau asesmen formatif itu kan prosesnya dan formatif itu di akhirnya. Asesmen diagnostik itu mungkin yang baru muncul ya, digaungkan. Jadi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Jadi hasilnya digunakan pendidik atau sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, asesmen ini kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi asesmen diagnostik ini ada yang non-kognitif dan ada yang kognitif. Kalau yang non-kognitif ini dia sifatnya psikologi emosional kita namanya. Kalau kognitif ini adalah tentang capaian kompetensi. Nah, kami di SMA 28 Jakarta tahun pelajaran kemarin untuk asesmen diagnosis non kognitif itu kami mengerjakannya tuh di bulan Juli, artinya di awal bersama dengan BK itu ya, cukup 10 butir saja, dan ini kita mengukur bagaimana anak-anak baru di SMA belajar di rumah apa itu kita coba ukur. Dan hasilnya ini kita akan sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Inilah ciri khas anak-anak yang masuk di SMA Negeri 28 Jakarta. Nah, ini hasilnya yang mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Umar. Pertanyaannya, asesmen diagnostik non-kognitif, apakah cukup satu kali saja di awal tahun atau tidak? Ya, kami mengerjakannya kemarin satu kali di awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya nanti Al-Azhar akan tiap semester juga tidak ada masalah. Artinya kita kan hanya melihat faktor psikologi, sosial, emosional anak-anak itu seperti apa. Nah, kalau yang asesmen diagnostik kognitif kemarin untuk kelas 10 kami awali di tanggal 21 sampai 23 Juli. Nah, hasil ini kemarin jadi dasar untuk kami menentukan program klinik belajar. Nah, setelah itu asesmen diagnosis kognitif ini tiap mapel itu akan menyelenggarakannya masing-masing kemudian ya. Seperti saya mapel matematika biasanya asesmen diagnostik kognitif ini saya berikan pada saat saya memulai materi baru. Biasanya kalau di matematika itu kan ada materi prasyarat yang harus dimiliki ya, atau kompetensi awal. Biasanya saya gunakan asesmen diagnostik kognitif ini sebelum saya mulai ke materi yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dalam satu semester, bisa beberapa kali saya menggunakannya. Nah, kalau asesmen formatif dan sumatif kan Bapak Ibu sudah biasa ya mengerjakannya, jadi ini bukan hal yang baru. Berikutnya ini saya masuk ke yang asesmen project saja. Project penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, seperti apa? Ini panduannya kita menggunakan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 tentang dimensi elemen dan subelemennya. Kita semuanya berpatokannya ke aturan ini ya, Bapak Ibu. Jadi tadi pada saat penyusunan proyek, langkah yang pertama itu kan dimensi apa yang mau diambil dalam proyek itu. Step pertama yang harus dikerjakan. Ini salah satu contoh proyek 1, kami mengambil 3 dimensi. Nah, sudah selesai ngambil 3 dimensi, berikutnya dalam masing-masing dimensi itu ambil sub elemennya apa. Dan ini semua sub elemen ini sudah ada dalam tadi keputusan Kepala BSNP-nya. Bapak Ibu tinggal mengambilnya saja, memilih saja mana yang mau diambil. Contoh di sini bergotong royong, kami mengambil subelemennya itu ada 3, masing-masing subelemen itu 1. Pertanyaannya, boleh nggak Bu? Saya cuma ngambil subelemennya cuma 1, silahkan. Gitu. Satu dimensi ngambil 1 elemen, silahkan gitu ya. Tapi alangkah baiknya ya kalau bisa lebih dari 1. Artinya kita kan fasenya E ya, SMA kan sudah lebih tinggi. Nah, terus target pencapaiannya apakah dalam 1 subelemen itu boleh lebih dari 1? Boleh, silahkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini pihak sekolah atau pihak tim yang akan merumuskan. Bapak Ibu pembimbing tidak perlu apa ya, jadi ini adalah areanya tim penyusun atau pengembang proyek. Nah, ini juga bernalar kritis, kami mengambilnya subelemen, 3 subelemen, masing-masing subelemen kami mencobanya mengambil 1 target pencapaian. Seperti ini ya. Yang ketiga ini dimensinya kreatif juga sama, 3 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ada dimensinya, sudah ada subelemennya, target pencapaiannya sudah ada, berarti siapa yang melakukan asesmen itu? Nah, kami di 28 yang terlibat untuk mengambil asesmen itu ada 3, guru pembimbing, panelisnya, dan peserta didik. Kenapa peserta didik dilibatkan? Nah, kemarin kami berasumsi karena ini kan PJJ, terus kerja kelompok, anak-anak, sedangkan penilaian nanti itu sifatnya individu. Artinya saya sebagai pembimbing itu kan tidak bisa melihat secara langsung nih proses pekerjaan anak-anak, gitu kan. Jadi akhirnya kami dari 28 coba melibatkan anak-anak dalam proses asesmennya juga, seperti itu. Nah, ini asesmen yang kami coba kembangkan untuk pendamping dan panelis. Kalau dilihat mungkin dimensi, subelemen, dan target pencapaian ini tinggal ambil saja dari aturan POK. Nah, pihak sekolah apa? Di indikator pencapaiannya. Mengapa harus ada indikator pencapaian? Terkadang kan kita kalau menilai itu untuk proyek itu kan tidak berupa angka, tapi dia sifatnya kualitatif. Makanya agar memudahkan pembimbing atau panelis dalam memberikan nilainya nanti seperti apa, nah kami di sini coba membuat rubriknya seperti ini. Nah, nanti tahapannya yang akan dicapai itu ada 4. Ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ada 4. Seperti itu. Jadi ini saya coba turunkan di indikator-indikatornya, artinya memudahkan nanti dalam proses penginputan nilai rapotnya. Nah, ini yang dokumen benaran kritis juga sama. Saya coba turunkan jadi indikator. Dan ini juga untuk dimensi kreatifnya seperti apa, Bapak Ibu. Ini yang, jadi sebenarnya sekali lagi pihak tim pengembang ini yang harus membuatkan semuanya dokumennya. Nah, untuk yang teman sejawat, saya membuatnya menjadi 6 pertanyaan, ya.
menggunakan skalanya 4 sama tadi baik dan sangat baik gitu ya, cukup sama kurang. Nah, ini kita olah. Nah, pertanyaannya buat apa ini asesmen proyek teman sejawat? Hasilnya itu nanti akan diserahkan kepada pembimbing sebagai nanti dalam proses penilaiannya seperti apa gitu ya. Ya, bobotnya seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak ini ada prosesnya. Jadi karena satu kelompok itu ada 6 gitu ya. Jadi satu peserta didik wajib menilai semua teman dalam kelompoknya. Nah, kita menggunakan Google Form karena memang anak-anak lebih familiar dengan Google Form. Dan misalkan di sini kalau kelompoknya ada 6 orang, berarti satu orang akan menilai 5 temannya. Nanti kita dicek, diolah, hasilnya diserahkan kepada pembimbing. Jadi artinya kita mengajak kepada anak-anak bahwa kegiatan ini tuh tetap kita dari awal sampai akhir tuh ada proses penilaiannya gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan ada temennya yang nggak ngapa-ngapain tuh apa bisa ketahuan dalam proses asesmen ini. Nah, Bapak Ibu, raportnya ini kan yang penting ya, karena ini sebagai laporan kepada orang tua itu. Nah, kalau raport intra ini agak berbeda dengan yang kurtilas ya, Bapak. Kalau di kurikulum penggerak, angka yang muncul tuh cukup 1. Jadi dia sudah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, plek jadi 1. Seperti itu. Nah, sudah jadi 1. Nah, terus untuk yang IPA sama IPS, munculnya kan IPA sama IPS saja. Padahal kita belajarnya ada fisika, kimia, biologi. Nah, kalau IPS kan ada geografi, sosiologi, gitu ya. Nah, tapi yang muncul tuh hanya kelompok ini, IPA sama IPS. Seperti ini. Nah, berikutnya ini capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi ini diambilnya dari mana? Jadi aplikasi rapot yang kami pakai ini kan adalah dari aplikasi yang pembuatnya itu Inyoman Paksek ya. Dia kalau nggak salah tim pengembang e-rapotnya kementerian, jadi dia yang mengembangkan. Jadi pada saat kita masuk ke e-rapot, itu guru-guru tugasnya menginput tujuan pembelajaran dalam rapot itu. Setelah itu, Ibu bikin set tagihannya, yang jadi formatif apa, yang sumatif apa. Nah, nanti yang akan muncul ini, yang tercapaian paling tinggi sama rendah. Kalau nilainya bagus semua bagaimana gitu ya? Berarti ya yang muncul ya hasilnya yang bagus seperti matematika umum nih. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik untuk menjelaskan dan menentukan grafik fungsi kuadrat. Dia nggak ada yang jeleknya, berarti ini anak nilainya bagus semua, formatifnya bagus, sumatifnya bagus gitu kan. Tapi berbeda lagi dengan yang IPS nih, atau yang IPA. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik untuk memahami karakteristik virus dan peranannya. Terus di bawahnya ada perlu bantuan untuk hukum dasar kimia. Berarti dia di biologi nih paling bagus nih, tapi ternyata di kimianya dia jelek misalnya. Jadi muncul ininya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini yang rapotnya. Jadi cukup 1 lembar, nilainya juga 1. Nah, kalau yang raport project ini mohon maaf saya belum bisa menampilkan karena untuk aplikasi yang raport project ini baru ada di bulan Maret ini, jadi masih proses penginputan. Ya, karena raport intra sama raport project itu terpisah. Jadi ada 2. Nah, perbedaannya raport project itu hanya di launchingnya 1 tahun sekali. Nah, seperti ini. Jadi harus ada admin yang mengurus raport project. Mengapa harus ada admin? Karena admin nanti yang bertugas untuk menginput ketercapaian yang ingin, target pencapaian yang tadi kita pilih, dimensinya kita pilih, terus menentukan kelompok anak-anak itu, pembimbingnya siapa, itu lumayan banyak admin yang mengerjakan. Gitu. Jadi untuk admin rapotnya project ini harus ekstra. Nah,
Berikutnya ini Bapak Ibu kalau dilihat kan hanya checklist saja ya. Jadi yang ada di raport berarti yang pertama harus input topik spesifik project nih, admin tugasnya. Terus yang kedua deskripsi projectnya juga ini areanya admin. Terus yang ketiga ini penentuan elemen atau subelemen yang ketercapaiannya apa, dimensinya apa, itu pihaknya admin. Nah, Bapak Ibu pendamping atau pembimbing, ini kan dalam menentukan checklist BSH, BSH itu berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, ini kan nggak hanya checklist kan, gitu ya. Nah, dari yang tadi indikatornya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pembimbing nggak pusing, yang pusing nanti admin saja. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang raport proyeknya. Mungkin saya izin memperlihatkan format Excel-nya. Nah, ini yang Excel simple saya, Bapak Ibu, untuk membantu para pembimbing di 28. Jadi deskripsi singkat ini wajib harus diisi oleh pembimbing karena nanti admin akan menginputnya di e-raport. Jadi ini yang saya buat. Oh, belum. Oke, siap. Saya sudah terlihat ya Bapak Ibu? Bagaimana? Sudah, oke, siap. Mohon maaf. Ya, jadi ini Excel bantuannya untuk para pembimbing. Nah, ini deskripsi singkat topik project. Kenapa saya kasih merah? Ini wajib harus diisi. Karena nanti ini yang akan diinput admin dalam aplikasi rapotnya. Terus ini Bapak Ibu ya. Jadi dimensi, subelemen, target pencapaian ini sudah tinggal ambil. Nah, ini indikatornya. Nah, cara ngisinya saya tinggal ambil aja. Misalkan saya kalau di sini skornya 4, nah sudah berarti ini nanti sangat berkembang. Untuk yang target pencapaiannya yang membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan yang ini lagi, jadi mungkin kalau Al-Azhar punya aplikasi yang lebih canggih lagi itu mungkin lebih bagus gitu. Saya ini masih menggunakan Excel aja. Jadi di saat kita input nilainya dia akan keluar sendiri kesimpulannya apa. Dan inilah yang nanti akan diinput. Misalkan oh nilainya 2 gitu. Nah, dia berarti masih belum berkembang. Kalau misalkan 4 dia akan berubah. Seperti ini Bapak Ibu. Artinya untuk asesmen diusahakan menggunakan media yang familiar dulu untuk para pembimbing karena untuk tahun pertama ini kan ya kalau saya sendiri mencoba untuk agar semua Bapak Ibu pembimbing semangat dalam mendampingi anak-anak karena ini adalah sebuah kesempatan buat anak-anak mengembangkan talentanya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti ini saja. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tika. Barangkali kita buka sesi beberapa pertanyaan untuk peserta kita menghadiri kegiatan ini. Kalau dari ruangan rukun umum dan PPF, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Bertanya Pak. Ya, silakan Pak Isa. Ya, Isa. Ya, Bu Tita mohon izin, mau nanya, berarti di kurikulum Merdeka ini tidak ada indikator naik kelas atau tidak kelas ya? Baik, saya ulangi Bu Tita, ada indikator naik kelas dan tidaknya enggak Bu dari Pak Falisa? Ya, baik Pak, terima kasih. Di kurikulum Merdeka ini artinya kan kita tidak ada KKM ya Bapak Ibu, jadi
ketercapaian anak-anak itu sebenarnya tidak diukur dengan KKM. Ini semua anak tuh akan naik kelas. Akan tetapi ini pelaksanaan di lapangan, Pak, ya, kami tetap menggunakan apa ya, bahwa anak ini memahami sebuah konsep, pastikan ada indikatornya yang kadang-kala ya tetap menggunakan nilai gitu, Pak. Tapi itu bukan dijadikan sebuah nilai yang mematok, oh bahwa anak ini tuntas ataupun tidak tuntas gitu, Pak. Seperti itu. Jadi otomatis ya anak-anak pasti akan naik kelas karena semuanya berproses, tidak ada KKM. Bagaimana, Pak? Baik, Bu Tita, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak. Selanjutnya di tahun kedua, apakah dia melakukan lagi, jadi ada dua angkatan yang melakukan pemeriksaan, atau cukup selama sekolah di kelas 10 aja jadi project? Kita proyeknya apakah hanya dilakukan di kelas 10, 11, 12, atau hanya di kelas 10 saja? Bisa? Nah, kalau dia dari kejadian ini, kan cuma satu diambil. Oh, kan yang masing-masing satu itu kan? Kan ada elemen, dimensi, elemen, target pencapaian. Nah, di target pencapaian ini kita bagi menjadi indikator kan? Nah, indikator itu harus terpenuhi. Bagaimana Pak Eri? Baik, Bu Tita, untuk proyek ini apakah hanya dilakukan di kelas 10 atau di kelas 11 dan 12 bisa dilakukan? Oh iya, baik. Proyek ini kan kalau dilihat dari panduan, dia di kelas 10 itu 3 tema, di kelas 11 itu 2 tema, kalau nggak salah, dan kelas 12 itu 1 tema. Lihat dari jumlah JP-nya semakin ke atas itu semakin berkurang. Jadi setiap tahun pasti mengerjakan proyek. Di sini suaranya kok putus-putus ya, Baik, lancar Ibu di sini. Terima kasih Bu Tita. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan kembali? Boleh? Untuk yang nilai akhir ya Pak, itu kan sudah jadi nilai 1. Misalnya IPS 80. Sedangkan di IPS kan ada rumpun, ada teknologi, ada sejarah, ada ekonomi. Dengar jelas. Pada saat sebelum nilai akhir, tiap mapel berkumpul atau ada persentase dari masing-masing mapel nilainya yang. Baik, saya ulangi. Jadi di dalam kegiatan rapor mitra itu kan ada IPA dan IPS. Nah, itu sudah menjadi 1 nilai. Sedangkan rumpun IPS misalnya kan ada 4. Sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah. Nah, bagaimana hasil akhir yang keluar itu, apakah sebelumnya dikoordinasikan dulu, ataukah ada persentase setiap mapel di dalam rumpun tersebut? Terima kasih, Bu Tita. Oh iya. Oke. Ya. Baik, masalah nilai IPA sama IPS ya Bu ya. Mungkin mohon izin Pak Eri, nanti kalau ada pertanyaan mic-nya agak ini kan di sini. Ya, untuk IPA ini yang kami kerjakan kemarin tuh ambilnya rata-rata Bapak Ibu untuk sementara di semester 1 kemarin. Jadi fisika, kimia, biologi, masing-masing guru menginputnya. Nah, nilai yang keluar itu adalah nilai dari rata-rata dari 3 mapel itu. Seperti itu. Ini yang kami ambil adalah rata-ratanya. Yang IPS juga sama, ambilnya rata-rata dari mapel penunjangnya. Seperti itu.